MPR, DPR, dan DPD RI harus berfungsi dengan maksimal. Pemirsa, terkadang suara Senayan Kamar Kedua tidak terlalu terdengar. Tapi kita tidak hanya ingin ini hingar-bingar atau suasana ramai seperti di pasar. Kita ingin DPD RI berdampak positif, solusi untuk masyarakat itu yang harus mengakar. Sementara itu otonomi daerah, kita ingin agar kebijakan merata, anggaran dirasakan secara terarah dan dirasakan di seluruh daerah. Lalu gelar pahlawan nasional bukanlah sekedar untuk jadi terkenal, tapi bagaimana memperjuangkan nilai-nilai yang fundamental. Saya Yudi Handoyo akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Ketua DPD RI. Untuk itu mari ikuti saya. Dan pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pak Sultan Baktiar Najamuddin. Halo Pak Sultan. Iya. Terima kasih banyak ya Pak sudah diperkenankan kita bertamu di sini. Oke. Sibuk ini Pak ya, sepertinya. Lumayan lah. Banyak tamu sepertinya saya lihat ya. Banyak tamu, muter-muter terus ke daerah-daerah. Baik, Pak Sultan. Ini mumpung ada Pak Sultan ya. Oke. Izin kita ingin. Jangan Pak dong, kayaknya jadi tua banget kita kalau Pak. Jadi enakin apa? Bang aja Bang. Bang aja Bang ya. Sultan boleh. Wah, jadi lebih akrab berarti boleh ya. Iya. Bang Sultan, mumpung ada Bang Sultan juga nih. Saya ingin mewakili masyarakat memberikan pertanyaan ini. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPD RI. Ini kan nggak sedikit ya, ada yang bertanya kepada saya, ini sebagai kamar kedua apakah dianaktirikan di Indonesia ini untuk dalam struktur kepemerintahan Indonesia ini. Bagaimana menjawab hal ini Pak? Benarkah demikian? Oh enggak juga dong. Enggak ya? Kalau ada anak tiri berarti ada anak kandung atau ada anak emas. Enggak juga. Jadi memang kelahiran DPD kan memang relatif baru kan. DPD itu baru berusia 21 tahun. Pas kita lagi ulang tahun ini. Sementara kan kalau di kamar sebelah, saudara tua kita kan DPR. Itu lahirnya kan sejak Republik berdiri, DPR itu sudah ada. Bahkan sebelum itu sebelum Indonesia Merdeka 45 pun model parlemen kita, DPR itu sudah ada. Jadi saya tidak setuju sih kalau ada kesan seakan-akan anak tiri. Lalu DPD itu sendiri sebenarnya makin hari positioningnya itu makin baik sih. Positioningnya makin baik? Makin baik, hanya saja kan tuntutan ya. Tuntutan masyarakat, ekspektasi yang terlalu kuat atau berlebihan. Itu tidak bisa disalahkan juga. Kenapa? Karena kami, DPD ini kan memang terpilihnya, proses rekrutmennya itu kan memang luar biasa. Jadi legitimasi yang sangat kuat. Nah itu memang belum berbanding lurus dengan kewenangan dan fungsi yang sama. Nah itu jadi antara harapan, ekspektasi dengan kondisi yang ada itu kan memang belum sama. Nah sehingga itu yang kadang-kadang membuat publik khususnya di daerah kok DPD belum kuat sekali gitu loh. Tapi buat saya sih semua masih on the track. Dan kalaupun DPD itu semacam sedikit maju dikit Pak, kita Pak. Meminta tambahan penguatan kewenangan itu jangan diartikan bahwa seakan-akan kita mau ada dualisme kewenangan, kemudian mau ada subordinat. Nah itu sama sekali lebih kepada bagaimana memastikan kepentingan daerah itu betul-betul makin hari makin terakomodasi di tingkat pusat melalui salurannya itu adalah DPD RI. Ya, gitu. Nah ini menarik ketika ada permintaan ekspektasi tinggi, masyarakat juga beragam sekali kebutuhannya Pak ya? Iya. Gimana ya caranya DPD untuk bisa membuat ini berimbang, menjawab tuntutan harapan masyarakat ya? Iya, makanya di periode kami ya, ini kan periode pertama saya ya sebagai Ketua DPD. Kami justru di tengah kewenangan kita yang memang belum maksimal betul, justru saya dan teman-teman bersepakat bahwa DPD yang kami pimpin sekarang ini kami jadikan parlemen yang betul-betul inklusif, terbuka, betul-betul kolaboratif, tidak one man show,
kita punya partner eksekutif, kemudian mitra strategis kita juga DPR, MPR dan semua stakeholder. Lalu kami berusaha untuk bukan mensiasati, tapi berusaha untuk lebih banyak terjun ke bawah, mendengar, ya kemudian menyerap. Nah, justru kewenangan sosial dan informal itu yang di tahun-tahun awal ini kami kuatkan, turun ke bawah sebanyak-banyaknya. Di tengah-tengah memang kewenangan secara konstitusionalnya memang akan terus kita perjuangkan. Gitu. DPD juga kan ini ya Bang ya, memberikan masukan terus ya kepada legislasi dan pengawasan begitu. Yeah. Ya banyak sekali yang mendapat informasi-informasi dari DPD begitu. Perlu nggak sih semacam pemaksaan agar masukan dari DPD ini bisa diterima oleh lembaga legislasi? Sebenarnya begini, kalau nggak salah saya ada 2 putusan MK, putusan 92 dan 79. Sebenarnya kan MK sudah membuat posisi DPD makin hari makin kuat dari sisi legislasi. Jadi sudah ada perintah MK itu bahwa posisi DPD terhadap RUU pengajuan legislasi itu jelas bahwa memang kita tripartit antara eksekutif, DPR dan DPD. Nah itu yang mungkin ke depan memang harus kita perkuat lagi. Lalu di undang-undang tertentu jelas bahwa memang DPD bukan hanya mengusulkan RUU-nya saja, tapi mulai dari DIM-nya kemudian sampai tingkat pembahasan. Bahkan sebelum keputusan RUU itu diketok sama DPR, posisi DPD terus akan mengikuti. Sebenarnya on the track sih. Tinggal ke depan memang kita harus memastikan betul bahwa setiap RUU itu dari awal sampai kemudian pada tingkatan akhir sebelum diketok itu posisi DPD terus akan dilibatkan. Berarti ini secara prosesnya begitu Bang. Ketika DPR sedang akan merancang sebuah undang-undang, merevisi sebuah undang-undang, artinya peran DPD di situ untuk bisa memberikan masukan dan prosesnya seperti apa sebenarnya? Sekarang semua sudah berjalan on the track. Khususnya di tahun awal kami memimpin, hubungan kita sama DPR itu begitu baik sekarang, begitu kolaboratif, dan untuk pertama kalinya saya surprise ya, karena teman-teman di DPR, MPR itu makin merasa bahwa memang kita ini satu rumpun parlemen kita. Terbukti dengan untuk pertama kalinya kami membuat kemarin itu sidang paripurna luar biasa dalam rangka memperingati hari ulang tahun DPD. Pimpinan MPR, Ketua MPR datang, pimpinan DPR, Ketua DPR datang. Gitu. Untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya. Yes. Nah, apa yang membuat akhirnya itu bisa menjadi seperti itu, Pak? Ada semakin kemajuan? Iya, makanya saya sampaikan dari awal kami announce bahwa kalau saya memimpin DPD, saya mau pastikan bahwa ini parlemen yang harus kolaboratif. Bangsa ini terlalu besar, bangsa ini punya hampir 300 juta masyarakat, 280 lebih, kemudian belasan ribu pulau, etnis, suku, kultur, dan lain-lain dengan semua potensinya, sumber daya alam kita banyak sekali. Nah, bayangkan kalau hanya ada 1-2 lembaga saja yang mengurusi. Nah, sementara kepentingan daerah, aspirasi daerah kan begitu besar. Maka memang kata kuncinya adalah kolaborasi. Baik dengan government, eksekutif, pemerintah maupun dengan DPR. Berarti ketika ada yang menyatakan bahwa bicameral kita dianggap setengah hati, Abang pun nggak sepakat dengan hal itu. Artinya apakah perlu ada revisi misalnya hanya dengan satu kamar saja untuk bisa lebih baik ke depan? Itu tidak seperti itu ya Bang? Enggak sih, saya sih tidak setuju bahwa ini kan modelnya kan memang kita unik ya. Memang saya pelajari di beberapa literatur dan memang empirisnya praktek ketatanegaraan parlemen Indonesia mungkin salah satu yang paling unik. Karena di satu sisi, di sini ya, di sini ini di Kompleks Senayan ini ada 3 lembaga tinggi. Ada MPR, ada DPR, ada DPD. Nah, memang pasca reformasi dia berubah sedikit. Kalau dulu MPR itu kan namanya Majelis
tertinggi. Nah, kalau sekarang kan sudah equal kita, MPR, DPR, dan DPD. Nah, lebih kepada bagaimana memastikan check and balance. Jadi kalau DPD-nya itu salah satu tempat atau saluran aspirasi masyarakat daerah, khususnya di fungsi legislasi, itu terakomodasi dengan baik, sehingga produk legislasi yang pro daerah pun itu pasti lebih berkualitas. Jadi lebih kepada bagaimana memastikan sistem ketatanegaraan kita juga lebih baik ya, dengan adanya semacam ada double check lah ya. Ada DPR, kemudian ada DPD, kemudian check and balance-nya juga sama-sama diperkuat, sehingga kami yakin bahwa kalau kualitas DPD itu makin tinggi, kemudian posisinya juga makin kuat, maka pasti berbanding lurus dengan kualitas legislasi atau produk perundang-undangan yang nantinya akan lahir. Saya yakin tidak akan banyak betul nanti undang-undang yang dilahirkan itu di-challenge di MK. Kalau kamar keduanya atau kalau DPD-nya itu iya gitu loh. Berarti di dalam DPD-nya sendiri pun setiap ada yang sedang dibahas di DPR itu juga dibahas di dalam DPD sendiri antara anggota juga, bahwa ini yang harus kita kritisi, ini yang harus kita support, ini harus kita dukung, itu juga menjadi satu. Iya, sekarang makin mengarah ke sana, kuat ya. Saya tidak mau membahas di masa lalu ya, tapi sekarang saya melihat, karena saya sekarang jadi ketua, saya merasakan langsung, saya mengikuti langsung bagaimana hubungan DPD dan DPR, kemudian dengan pemerintah begitu kuat sekarang, begitu baik sekarang. Itu dengan DPR-nya, Bang? Iya. Kalau ke masyarakatnya? Nah, ini bagaimana, Bang? Untuk supaya lebih dekat, partisipatif, lebih dekat, lebih responsif juga terhadap masyarakatnya? Saya dari awal announce dan saya memastikan kepada semua anggota, DPD itu adalah fraksi terbesar di MPR. Saya punya anggota, itu 152 anggota DPD. Sementara fraksi kedua di MPR itu mungkin PDIP, yang mungkin 100-an, 100 lebih dikit lah. 152 anggota DPD ini setara dengan 76 juta suara masyarakat daerah yang memang menitipkan amanah kepada kami. Jadi sesuatu banget gitu loh. Bayangkan kalau 152 atau konversinya itu 76 juta suara, ini betul-betul berkolaborasi dengan baik dengan eksekutif maupun dengan DPR, maka saya yakin betul kepentingan-kepentingan daerah yang akhirnya berujung kepada kepentingan nasional itu betul-betul kita bisa kawal dengan baik. Beban nggak itu, Bang, memegang amanah 76 juta rakyat Indonesia? Iya, saya selalu percaya bahwa sekecil apapun atau sebesar apapun amanah, kalau kita bekerja dengan hati, dengan niat, dengan kesungguhan, maka lama-lama beban itu menjadi sesuatu yang beban itu menjadi justru kewajiban yang akhirnya membuat kita juga bekerja dengan lepas, dengan terbuka, dengan transparan. Akhirnya kita betul-betul setiap hari ya berkumpul dengan masyarakat. Ini juga apa yang terjadi kemarin menjadi sebuah pelajaran ya, Bang, ya, ketika MKD melakukan sidang etik di DPR dan masyarakat ingin sekali lebih dekat dengan perwakilannya di pemerintahan, di pengawasan dan juga DPD begitu. Nah, kalau di DPD RI sendiri bagaimana, Bang, untuk bisa menjaga marwah etik ini bisa benar-benar dijaga dan juga benar-benar mewakili perasaan dari masyarakat? Iya, kata kuncinya memang jaga integritas, kemudian jaga lisan, jaga tindakan. Saya dari awal announce betul sama teman-teman, anggota tolong betul, politik ini sensitif, dinamikanya tinggi, apalagi kadang-kadang situasi ekonomi global tidak stabil, hal sepele aja bisa menjadi problem. Makanya saya kawal betul agar setiap anggota hati-hati bicara, kemudian hati-hati bertindak, no flexing, apalagi yang lain-lain ya, hura-hura. Meskipun kadang-kadang tidak semua publik itu tahu bahwa begitu banyak yang dilakukan oleh anggota DPD di bawah, mungkin karena cover medianya mungkin belum terlalu, exposure-nya belum. Salah satu bagian cover media. Saya makasih banyak. Ya, makasih banyak teman-teman Sindo ya. Jadi begitu banyak kerja-kerja politik
kelembagaan, kerja-kerja politik anggota yang betul-betul dari bawah, itu yang harusnya sih ke depan memang lebih banyak ditonjolkan ya, lebih banyak muncul ke publik. Nah, menjaga marwah DPD diantaranya yang paling sepele itu. Sesepele itu bahwa hadir di tengah masyarakat. Bahkan sebelum permasalahan muncul, kita ada di situ. Ada masalah, kita hadir di situ. Kemudian kita dengarkan, lalu kita ramu kerja-kerja alat kelengkapan kita di sini, lalu kemudian melalui fungsi-fungsi kita yang ada, legislasi, pengawasan, advokasi, dan lain-lain, representasi itu yang kita deliver kepada stakeholder. Di sini ada kementerian, dari eksekutif, kemudian ada teman-teman DPR, sehingga saluran masyarakat yang mengadu kepada DPD itu tidak berhenti hanya di menyampaikan aspirasi. Nah, kami dengar, ya udah kita bereskan. Nah, tapi saya sadar betul bahwa karena kewenangan legislasi kita, karena kewenangan budgeting kita, karena kewenangan yang lainnya juga kita memang belum bisa mengeksekusi langsung, makanya tingkat eksekusinya kita sampaikan kepada stakeholder terkait, kepada teman-teman yang punya legal standing untuk mengeksekusi. Pemerintah, pusat, daerah, kementerian, DPR, dan lain. Dan itu sekarang so far so good. So good ya. Kenapa itu saya tanyakan Bang Sultan? Karena banyak sekali masyarakat yang juga menyampaikan kepada kami ingin agar pembangunan itu merata di seluruh daerah. Nah, bagaimana DPD memastikan hal itu terjadi? Dijawab setelah jeda ya, Bang Sultan. Kita iklan dulu. Kami segera kembali pemirsa, tetap bersama kami.